Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tokoh-tokoh orang-orang Quraisy saat itu yang menolak seruan dan dakwah dari Rasulullah, menolak Al-Quran yang disandarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menolak, mereka menuduh bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad kala itu adalah merupakan sihir, ataupun mereka mengatakan itu syair. Orang-orang yang seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Tansah, mereka secara tersembunyi tidak bisa menolak daya tarik daripada Al-Quran. Suatu saat di malam hari, orang bertiga ini, Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka mendatangi secara sendiri-sendiri, secara sembunyi-sembunyi di sudut-sudut rumah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah, mungkin saat melaksanakan sholat ataupun saat zikir kepada ucapan-ucapan Al-Quran. Mereka sembunyi-sembunyi, mereka malu nanti kalau ketahuan, sementara mereka melarang orang-orang lain untuk mendengarkan itu seruan dari Muhammad yang merupakan seruan daripada Al-Quran. So, mereka datang sembunyi-sembunyi, mereka datang sendiri-sendiri untuk mendengarkan, karena memang mereka tidak bisa menolak daya tarik daripada apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah. Ketika fajar menyingsing, sinar matahari mulai kelihatan. Secara tidak sengaja mereka berpapasan, saling bertemu. Abu Bakar bertemu, Abu Jahal bertemu dengan Abu Sufyan, Abu Sufyan bertemu dengan Abu Jahal. Begitu juga Al-Tansah. Mereka saling ketemu, malu. Habis dari mana? Arah yang sama, dari rumah Muhammad baginda Rasulullah. Mereka saling curiga, mereka saling menebak apa yang mereka sudah lakukan di malam-malam tadi. Ternyata adalah sama, yaitu tidak bisa menolak daya tarik daripada bacaan-bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah di malam-malam itu. Akhirnya pun mereka itu bersepakat untuk tidak mengulangi, untuk tidak kembali melakukan hal yang sama. Mereka seolah-olah sepakat untuk tidak mengulang. Namun ternyata pada malam berikutnya terjadi hal yang sama. Abu Jahal kembali di malam mengunjungi dengan sembunyi-sembunyi untuk mendengar bacaan-bacaan yang dibaca oleh Muhammad baginda Rasulullah. Begitu juga Abu Sufyan kembali dengan sembunyi-sembunyi. Begitu juga sahabat yang satu ini pula juga datang sembunyi-sembunyi. Itu artinya bahwasanya seruan yang dibaca oleh baginda Rasulullah di malam hari itu adalah seruan daripada Al-Quran. Dia yakin, mereka yakin, bertiga ini yakin itu bukan sihir, apalagi syair.
apalagi syair. Mereka tahu persis huruf-huruf Arab, alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Mereka tahu persis ini bukan huruf-huruf Arab yang mereka ketahui, tapi ini betul-betul bukan dari ucapan atau lisan dari Rasulullah, dari Muhammad, baginda Rasulullah SAW. Mereka tahu ini bukan syair. Kalau kita orang Indonesia senang membuat pantun, kita kumpulkan pantun-pantun itu menarik. Kalau baca pantun cakep, kalau baca pantun cakep, ini bukan syair. Ini adalah pasti bukan sihir. Pasti ini adalah datang bukan dari makhluk. Mereka tahu, mereka yakin walaupun mereka menolak karena kesombongan mereka. Tapi mereka tidak bisa menolak daya tarik daripada apa yang diserukan oleh baginda Rasulullah. Inilah Al-Quran yang menghidupkan dan membangkitkan semangat spiritual umat Islam. Inilah Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah turunkan secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada utusannya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan Alkitab yang Allah turunkan di Lauhul Mahfuz, dilanjut secara bertahap, berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Itu adalah kalamullah, itu adalah firman Allah, itu adalah mengendikan pun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta ini, sang pencipta manusia, tumbuhan, lautan, dan hewan, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini. Firman-firman, kalam-kalamnya, itulah Al-Quran, datang dari Allah. Lalu kepada siapa lagi kalau bukan kepada sang pencipta kita lebih percaya, kita lebih yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya karya yang hebat, manusia punya karya yang hebat. Ada serat ulang reh, ada serat sabda tamak, ada Dharma Gandun, ada karya-karya hukum Aristoteles. Tapi itu adalah karya manusia yang bisa jadi saat itu ada benarnya, tapi tidak pada saat-saat yang lain. Tapi ini Al-Quran, bukan karya manusia, bukan lisannya Muhammad, bukan buatannya Nabi Muhammad, tapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah. Lalu kalau kita tidak percaya kepada sang pencipta, akan percaya kepada siapa, wahai kaum muslimin? Apakah kita akan percaya kepada karya-karya manusia? Bisa jadi secara kajian ilmiah benar, tapi tentunya karya dari sang pencipta, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jauh lebih mengetahui tentang kehidupan ini, itu jauh menjadikan petunjuk dan hidayah umat manusia. Oleh karena itu, ayo kita berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Kita jadikan Al-Quran ini nafas harian kita.
kandungannya, syariatnya di dalamnya kita jalan, kita laksanakan, yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini, dilengkapi dengan petunjuk dari Nabi, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua pegangan ini akan menjadi sumber daripada kebahagiaan kita, sumber daripada pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Orang-orang yang sudah menolak karena kesombongannya saja, nggak bisa mereka menolak daya tarik daripada bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, sekali lagi kepada rumah-rumah Quran, jamaah warga kaum muslimin di dalam rumah Quran, ayo program rumah Quran ini, ayo terus kita jadikan sebagai pilar-pilar kita dalam kehidupan. Sesibuk apapun, terlambat, sudah terlambat pun, ayo kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu, jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Oleh karena itu, bulan yang penuh berkah Ramadan kali ini, bulan yang diturunkannya Al-Quran, malam-malam nuzulul Quran, malam-malam turunnya Al-Quran, menjadi keberkahan kehidupan dunia kita dalam rangka menata melalui rumah-rumah kita, rumah tangga kita, kampung kita, negeri kita, agar supaya menjadi negeri yang penuh berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khairan. Semoga ini ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.